Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Suratinisi Channel. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semuanya? Saya doakan panjenengan semua senantiasa diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya dan sukses selalu. Kali ini saya ingin sharing bagaimana cara kita modifikasi modul ajar. Di sini yang saya pakai contoh adalah berbasis project ya. Jadi bagaimana kita memodifikasi kemarin itu kan sudah saya sampaikan ya. Ketika kita mau membuat modul ajar, itu bisa kita memodifikasi modul ajar yang sudah ada atau merancang secara mandiri, merancang sendiri ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu pemula diharapkan itu memodifikasi dulu, kalau sudah lancar baru nanti merancang. Oke, sekarang bagaimana caranya memodifikasi modul ajar? Yaitu kita pertama-tama harus tahu apa itu namanya modul ajar yang akan kita modifikasi yang sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan konteks sekolah. Nanti mana yang akan kita modifikasi? Tujuannya kah, kebutuhan dan konteks sekolah kah, materi kah, alat dan bahan nanti kita kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, sekarang langkah-langkahnya pilih satu contoh modul project. Kemudian kita identifikasi, setelah kita identifikasi baru kita modifikasi. Nah, di sini saya memilih modul ajar berbasis buku cerita, yaitu judulnya Ketika Dhamma Melaut. Yang menulis adalah Ibu Ami Amina SPD. Jadi ketika kita mau memodifikasi, sama dengan ketika kita mau bercerita ke anak-anak, pengarangnya, penulisnya harus kita sampaikan sebagai bentuk apresiasi kita kepada beliaunya. Nah, di modul ajar berbasis buku cerita yang berjudul Ketika Dhamma Melaut, tujuan kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Ami Amina adalah anak menghargai lingkungan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, anak dapat mengetahui perbedaan tempat tinggal, kebiasaan, dan lingkungan sekitar. Anak dapat menggerakkan jari tangan dengan lentur, anak dapat melakukan observasi dan eksperimen dengan alat sederhana, anak dapat menggunakan angka dan huruf dalam berkegiatan, dan anak dapat bekerja sama dalam aktivitasnya. Untuk tujuan kegiatan ini saya tidak memodifikasi karena apa? Saya sangat setuju sekali. Jadi tidak ada modifikasi, tidak ada perubahan. Tujuan kegiatan yang ditulis Ibu Ami Amina ini saya pakai. Oke, selanjutnya adalah kata kunci. Kata kunci dari modul ajar yang sudah ditulis Bu Amina, apakah akan saya modifikasi atau tidak ya? Nah, coba kita lihat bersama-sama. Kata kuncinya di sini kan adalah tempat tinggal ya, karena ini tadi kan ada perbedaan tempat tinggal, terus kebiasaan. Nah, kebetulan Ibu Amina ini daerah pesisir, sedangkan saya di daerah pedesaan. Jelas ini akan berbeda ya, nanti akan yang berwarna merah ini adalah yang sudah saya modifikasi. Jadi tujuannya tetap, yang saya modifikasi di sini ya. Kata kunci tempat tinggal, kebiasaan, laut, dan ikan. Kata kunci saya tempat tinggal, kebiasaan, desa, padi, dan jagung. Karena beliaunya bertempat tinggal di pesisir, saya bertempat tinggal di desa. Jadi di sini yang saya rubah adalah tempat tinggal ya, kebiasaan tetap sama. Kebiasaan di desa itu saya ungkap. Nah, kalau beliaunya di laut, saya di desa. Kalau hasil laut itu ikan, hasil di desa itu padi dan jagung. Jadi ini ya kata kuncinya. Deskripsi umum kegiatan dari beliau adalah pada kegiatan ini anak-anak untuk mengenal tentang perbedaan tempat tinggal, kebiasaan, dan lingkungan sekitar. Anak mengenal tokoh dhamma untuk pengembangan sosial emosi. Anak berimajinasi tinggal di laut dan menjadi anak suku Bajau.
Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan membaca buku cerita, menyelidiki keindahan laut, meneliti ikan, mencari tahu tentang alat penangkap ikan, mencari tahu tentang kendaraan di pesisir laut, mencari tahu perbedaan rumah dama dan rumah anak-anak. Nah, di sini deskripsi umum yang sudah saya rubah adalah pada kegiatan ini anak diajak untuk mengenal tentang perbedaan tempat tinggal, kebiasaan dan lingkungan sekitar. Anak mengenal tokoh drama dan untuk pengembangan sosial emosi, anak berimajinasi tinggal di desa dan menjadi anak suku Jawa, karena saya orang Jawa. Jadi kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan membaca buku cerita sama, tapi nanti ceritanya bukan drama di laut, tapi di sini tetap tokohnya drama, saya membuat sendiri buku cerita drama anak desa, jadi seperti itu. Terus menyelidiki keindahan desa, meneliti tanaman di sawah, mencari tahu tentang alat bertani, mencari tahu tentang kendaraan di desa, mencari tahu perbedaan rumah dama dan rumah anak-anak. Jadi di desa itu kan rumahnya, bentuknya mungkin, akan berbeda dengan rumah anak-anak walaupun sama-sama di desa ya. Ada yang sudah bangunan modern mungkin punyanya anak-anak, tapi ada juga yang masih joglo. Nah, kebetulan rumahnya Dama nanti saya gambarkan sebagai rumah joglo, jadi rumah Jawa tua. Oke, terus alat dan bahan. Kalau sudah ada perbedaan seperti ini, berarti alat dan bahan tentu juga berbeda, sudah saya modifikasi. Kalau di beliau adalah alat dan bahannya miniatur hiasan ikan yang dimasukkan ke dalam air warna biru atau ragam ikan asli, gambar-gambar tentang laut, ikan dan lain-lain, potongan mainan huruf dan angka, kerang, kancing, batu warna-warni, Lego, Gigo, balok, dan mainan konstruktif lainnya, ranting daun-daun bunga botol plastik, manik-manik air dan batu kecil, ragam alat menulis dan menggambar, ragam karakteristik benda lain yang ada di lembaga atau di rumah. Nah, di sini ya saya modifikasi yaitu hasil bumi petani, di situ ada padi jagung, terus gambar-gambar tentang sawah, hasil bumi dan kegiatan petani sedang panen. Kemudian potongan mainan huruf dan angka bisa saya ganti di sini kancing, batu warna-warni saya ganti kerikil. Maaf ini bukan kerang ya, tapi kerikil. Terus Lego, Gigo, balok dan mainan konstruk lainnya masih saya pakai. Terus ranting daun saya pakai. Terus ragam alat menulis dan menggambar, ragam karakteristik benda lain yang ada di lembaga atau di rumah. Jadi ini ya, yang tidak saya berubah itu sebetulnya ini. Harusnya saya warna biru ini ragam alat menulis dan menggambar karena tidak saya rubah sama Lego dan ranting. Sedangkan di sini potongan mainan dan huruf dan angka itu kerang saya ganti kerikil. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah paham ya sampai di sini ya. Kemudian ide kegiatan. Ide kegiatan beliau menyampaikan di ide kegiatan itu yaitu kegiatan awalnya untuk memantik ide atau imajinasi anak seperti membaca buku cerita yang berkaitan dengan kehidupan di perairan laut, judul bukunya Ketika Dama Melaut, terus menonton film atau video tentang kehidupan di laut. Di sini ada suku Bajo ya, kalau ditonjolkan suku Bajo. Terus berkunjung ke tempat penjualan ikan atau toko ikan, mungkin di pelelangan ikan maksudnya di sini ya. Di tempat saya modifikasi kegiatan awal untuk memantik ide atau imajinasi anak. Di sini membaca buku cerita yang berkaitan dengan kehidupan di desa. Bukunya misalnya Dhamma panen petani atau Dhamma sedang berpanen. Jadi tentang panen, tidak lagi tentang melaut tapi tentang panen. Terus anak-anak saya ajak outing, anak-anak bermain, melihat langsung sawah atau melihat kegiatan petani yang sedang panen. Jadi karena kebetulan TK saya itu juga tidak terlalu jauh dengan sawah ya, jadi bisa saya ajak ke sawah, melihat langsung bagaimana petani itu sedang panen. Jadi seperti itu. Jadi saya ajak outing, saya ajak keluar dari kelas, dari sekolah. Kemudian anak membantu petani mengangkat hasil panen. Kita izin dulu sama petani, Pak biarkan anak-anak ikut merasakan bagaimana di tempat kami ada herek ya. Herek itu alat untuk melepaskan butiran padi dengan dahannya. Jadi dimasukkan gitu, anak-anak nanti itu
berputar dan akhirnya terpisah. Nah, anak-anak, saya minta izinkan petani untuk mengangkat dari, yang sudah dipotongi petani dari sawah, ditumpuk, nah itu diambili dimasukkan ke herek. Itu bisa saya lakukan, minta izin dulu tapi dengan petani. Jadi seperti itu ya, untuk ide kegiatan. Kemudian, selanjutnya adalah kegiatannya itu apa saja. Nah, kegiatan mainnya kalau beliau itu menyelidiki keindahan laut, meneliti ikan, mencari tahu tentang alat penangkap ikan, mencari tahu kendaraan di perairan laut, mencari tahu perbedaan rumah dama dan rumah anak-anak. Nah, di sini kegiatan main saya menyelidiki keindahan sawah, yaitu tadi saya ajak anak-anak outing ya, langsung ke, sawah. Lalu meneliti hasil panen petani, ternyata petani itu panennya tidak hanya padi loh ya, ada jagung juga, ada kacang. Terus mencari tahu tentang alat yang digunakan petani, contohnya herek tadi ya untuk memisahkan antara padi dengan dahannya, atau mungkin bajak ketika, mau setelah panen itu mau ditanami itu, tanahnya dibajak dulu, jadi seperti itu. Terus mencari tahu kendaraan di desa, mencari tahu perbedaan rumah dama dan rumah anak-anak. Jadi yang saya sebutkan tadi ya, rumahnya dama sebetulnya joglo, rumahnya anak-anak kan sudah modern ya, sudah bangunan biasa, jadi seperti itu. Terus di sini ada bermain permainan bise-bisean, kalau di tempat kegiatan saya ganti bermain permainan dakon dengan menggunakan hasil hasil panen petani tadi. Mungkin biji-bijiannya saya ganti dengan, jagung, biji jagung atau biji kacang seperti itu. Jadi, kita gunakan, eee, biji-biji yang dipakai bermain dakon itu adalah hasil hasil panennya petani. Kemudian percobaan terapung tenggelam, ini bisa juga percobaan terapung tenggelam bisa saya laksanakan dengan menggunakan, gabah dengan, jagung. Itu, gabah bagaimana gabah terapung, tenggelam atau, melayang. Kalau jagung bagaimana nanti, akan kelihatan ini bisa kita gunakan, masih bisa kita pakai. Mengelompokkan ikan, kita mengelompokkan hasil panen petani. Jadi hasil panen petani tadi kan tidak hanya padi ya, sudah saya sebutkan ada yang jagung, ada yang, kacang seperti itu. Terus membuat berbagai hidangan laut, di sini membuat berbagai hidangan dari kacang tanah atau jagung. Mungkin anak-anak diajak membuat popcorn, atau mungkin anak-anak diajak membuat dadar jagung, atau jagung rebus, atau kacang juga bisa kita buat, untuk kacang telur dan sebagainya. Nanti, ini terserah bu gurunya nanti ya. Jadi di sini, yang saya beri warna itu adalah modifikasi saya, sedangkan di ini adalah, dari beliaunya. Kemudian asesmennya kira-kira, sama apa tidak ya atau mengalami perubahan juga. Nah di sini, asesmennya guru melakukan observasi terhadap kegiatan bermain anak, guru mendokumentasikan perilaku, celoteh karya, dan kemampuan yang muncul pada anak berupa pencatatan, pemotretan, atau merekam video aktivitas anak. Ternyata ini bisa saya gunakan, jadi tidak saya, modifikasi. Jadi tetap saya menggunakan observasi dengan mendokumentasikan perilaku, celoteh, terus karya dan kemampuan yang muncul pada anak berupa pencatatan, pemotretan, atau merekam video aktivitas anak. Jadi pakai, eee, foto berseri di sini. Jadi observasi sama foto berseri untuk asesmennya. Jadi seperti itu Bunda dan Yanda semuanya ketika kita mau memodifikasi, kita pilih modul ajarnya, lalu kita identifikasi sesuai tidak dengan lingkungan sekolah kita. Kalau tidak sesuai kita modifikasi, mana yang kita modifikasi? Apakah semuanya dari tujuan sampai asesmen atau mungkin beberapa saja? Seperti tadi kan saya tujuan tidak saya modifikasi, yang saya modifikasi hanya, kegiatan, termasuk kegiatan itu berarti kan materi ya, materi sama alat dan bahan. Karena kalau saya menggunakan kehidupan di desa, yang satunya tadi, beliaunya menggunakan kehidupan di pesisir. Jadi, kalau saya akan, mengajak anak-anak ke pesisir pantai itu jauh sekali, tidak mungkin. Jadi, kontekstual yang dekat dengan anak itu yang kita kenalkan. Jadi seperti itu ya. Oh iya, untuk teman-teman yang request,
sudah saya baca, insya Allah edisi berikutnya saya akan memberi contoh RPPH atau rencana pembelajaran harian reguler, beserta asesmennya. Oke, insya Allah setelah, edisi setelah ini saya akan langsung, memberikan contoh RPP reguler dengan asesmennya, tunggu saja ya. Oke, demikian, dari saya, semoga bermanfaat dan selalu saya pesankan panjenengan, apabila bermanfaat jangan lupa untuk berbagi karena berbagi itu indah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.